Bab 896. Racun yang aneh bagian 3. Song Wei merapikan pakaiannya dan berjalan menuju Xia Ruofei. Dia tersenyum dan berkata, "Dokter Xia, terima kasih telah menyelamatkan saya." Xia Ruofei tidak tersanjung atau gugup seperti yang lain ketika dia dihadapkan dengan seorang wanita cantik dengan aura klasik dan putri kecil seorang pejabat provinsi. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Sama-sama. Sebenarnya, meski aku tidak melakukan apapun, kamu tetap akan bangun. Hanya saja akan memakan waktu lebih lama." Mata Song Wei dipenuhi dengan antisipasi. Dia memandang Xia Ruofei dan bertanya, "Dokter Xia, apakah Anda benar-benar punya cara untuk menghilangkan racun di tubuh saya? Aku bisa kehilangan kesadaran kapan saja, dan aku mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Kehidupan seperti ini sungguh terlalu menyiksa." Xia Ruofei berkata dengan serius, "Sejujurnya, saya tidak begitu yakin. Namun, saya sudah punya ide. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik." Song Qiming dengan cepat berkata, "Ruofei, cobalah yang terbaik." Kondisi Wei Wei sangat rumit. Bahkan banyak ahli di rumah sakit 301 yang tidak berdaya. "Kami telah mencoba banyak metode dalam pengobatan Tiongkok, namun tidak ada satupun yang berhasil. Jadi, jangan stres." "Benar, benar," Fang Liu menimpali, "Dokter Xia, apapun hasilnya, kami sangat berterima kasih kepada Anda." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. "Tenang. Jangan terus memikirkan hal ini. Ini bagus untuk kesembuhanmu." Xia Ruofei sedang berbicara dengan Song Wei. Song Wei dengan lembut mengangguk dan berkata, "Aku tahu, terima kasih." Dia menghela nafas dalam hatinya. Rasa sakit seperti berjalan selangkah demi selangkah menuju kematian, ketidakberdayaan seperti ini karena mengetahui bahwa ada jurang maut tidak jauh dari sana tetapi masih bergerak maju tanpa sadar. Bagaimana mungkin orang yang belum pernah mengalaminya bisa mengerti? Song Wei tidak memiliki banyak harapan pada Xia Ruofei. Padahal, ia sudah mengalami proses kecemasan, kekecewaan, harapan yang kembali menyala, dan akhirnya keputusasaan total. Kini, ia pun tak berani berharap kondisinya bisa membaik. Song Wei hanya bisa tinggal di rumah setiap hari. Selain menonton film dan acara TV di internet, ia juga tetap berhubungan dengan teman-temannya di tim arkeologi melalui software sosial sehingga ia bisa mengetahui situasi kedua anggota tim yang telah diracun. Kondisi mereka juga berkembang pesat. Salah satu dari mereka sudah mengalami koma yang parah. Dilihat dari kondisi anggota tim yang mati lebih dulu, yang satu ini mungkin hanya mampu bertahan kurang lebih seminggu. Faktanya, di antara keluarga Song Qiming, Fang Liun dan Song Wei tidak terlalu percaya pada Xia Ruofei. Song Qiming, sebaliknya, masih mengharapkan keajaiban karena Panatua Song. Xia Ruofei tersenyum. "Sekretaris Song, Bibi Fang, aku serahkan setengah botol obat ini padamu. Ingat, hanya diminum saat pasien pingsan lagi." "Baiklah, baiklah. Terima kasih, Dokter Xia." Fang Liun dengan cepat mengambil botol porselen kecil itu dan memegangnya di pelukannya seperti harta karun. Xia Ruofei berkata, "Aku akan kembali dulu. Jika semuanya berjalan lancar, saya akan bisa menyiapkan obatnya dalam 2 atau 3 hari. Aku akan kembali lagi kalau begitu." "Ah," Song Qiming dengan cepat menjawab. "Ruofei, sudah hampir waktunya makan malam, ayo makan sebelum berangkat." "Ya, ya." Fang Liun langsung menyetujuinya. "Saya sudah meminta Luo kecil untuk menyiapkannya. Ini hanya makanan sederhana." Xia Ruofei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Menyelamatkan nyawa itu seperti memadamkan api. "Sebaiknya aku cepat membuat obatnya." Bab 897. Tidak sabar. Ini, Song Qiming tidak bisa menahan perasaan canggung. Dari lubuk hatinya, dia pasti berharap Xia Ruofei akan memberikan obatnya secepat mungkin. Namun, saat itu hampir jam makan siang, dan Xia Ruofei datang jauh-jauh ke sini untuk merawat putrinya. Dia bahkan tidak meminta untuk tinggal untuk makan. Itu tidak masuk akal. Namun, Song Wei bahkan lebih riang. Dia tersenyum dan berkata, "Ayah, karena Dokter Xia berkata demikian, biarkan dia kembali. Akan ada lebih banyak kesempatan untuk berterima kasih padanya di masa depan." Xia Ruofei mendengus. "Itu benar. Menyarankan aku memulai urusan bisnis dulu. Semakin awal aku bisa menghilangkan rasa sakit Song Wei, semakin cepat kalian bisa merasa nyaman.
Kemudian, Xia Wofei tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Bibi, Song Wei, tolong jangan hubungi aku Dokter Xia. Saya bukan dokter penuh waktu. Anda cukup memanggil saya dengan nama saya. Itu lebih intim. Meskipun Panatua Song secara pribadi telah membantu Xia Ruofei untuk mendapatkan izin medisnya, Xia Ruofei bukanlah seorang dokter. Dia merasa aneh ketika Fang Liun dan Song Wei menemukan Dokter Xia. Song Qiming tidak bisa menahan tawa. Benar, kita semua berada di pihak yang sama, jadi terlalu jauh untuk saling memanggil seperti itu. Di masa depan, semua orang akan memanggilmu Ruofei. Juga, Ruofei, berhenti memanggilku Sekretaris Song. Aku lebih tua dari orang tuamu, jadi panggil saja aku Paman Song. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, baiklah, Paman Song. Meskipun Song Qiming adalah wakil sekretaris Komite Partai Provinsi Tenggara dan sekretaris Komite Politik Kota Sanshan, Xia Ruofei bahkan menyebut putra sulung Song, Song Zhengping, sebagai Paman Song. Terlebih lagi, Song Qiming hanyalah keponakan jauh dari Panatua Song. Omong-omong, Xia Ruofei sudah memiliki beberapa Paman Song. Bukan masalah besar untuk memiliki satu lagi Song Qiming. Song Qiming tertawa gembira. Baiklah. Ruofei, aku tidak akan menahanmu lagi. Aku serahkan urusan Wei Wei padamu. Jangan khawatir, Paman Song. Aku akan melakukan yang terbaik. Kata Xia Ruofei. Keluarga Song Qiming secara pribadi mengirim Xia Ruofei ke pintu masuk villa. Mereka baru kembali ke villa setelah melihat Xia Ruofei pergi. Song Qiming sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan berkata, Cao kecil, kamu dan sang tua harus tinggal untuk makan siang. Bibimu menyiapkan banyak makanan enak untuk Ruofei, dia tidak cukup beruntung untuk menikmatinya. Guangxi Cao merasa tersanjung dan segera berkata, terima kasih, Sekretaris. Song Wei adalah gadis yang pendiam. Dia memberitahu orang tuanya, mengangguk ke arah Guangxi Cao, dan kembali ke kamarnya. Song Qiming meminta Cao Guangxi dan Paman Zhang untuk duduk di ruang tamu. Fang Liun menuangkan secangkir teh untuk Song Qiming. Cao Guangxi segera berdiri dan mengambil cangkir itu dari Fang Liun. Dia dengan hati-hati meletakkannya di meja kopi di depan Song Qiming. Ketika dia melihat Fang Liun menuangkan air untuknya dan Paman Zhang, dia segera berkata, Bibi, jangan sibuk. Aku akan melakukannya. Guangxi Cao adalah sekretaris yang baik. Meskipun dia berada di rumah Song Qiming, dia masih sangat sibuk dan memastikan bahwa dia mendapat pelayanan yang cukup. Sebagai perbandingan, sang pengemudi, Zhang, yang telah bersama Song Qiming selama bertahun-tahun, merasa jauh lebih nyaman. Dia duduk tegak di sofa, tidak segugup Guangxi Cao. Alis Song Qiming menjadi sangat rileks. Dia tersenyum dan mulai mengobrol dengan Guangxi Cao dan Zhang. Song Qiming baru saja diangkat ke posisi tersebut, jadi dia hanya mengenal Guangxi di permukaan. Song Qiming memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya tentang keluarga Guangxi Cao dan anak kekasihnya. Guangxi Cao merasa tersanjung, tapi dia telah berurusan dengan mekanisme selama bertahun-tahun, jadi dia merespons dengan tepat. Guangxi Cao tahu betul bahwa sebagai sekretaris seorang pemimpin, tidak baik jika terlalu menyanjung. Kuncinya adalah meninggalkan kesan bahwa dia tidak rendah hati atau sombong, bahwa dia dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Jelas sekali, penampilan Guangxi Cao tidak buruk. Song Qiming sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi dia cukup puas dengan Guangxi Cao. Dia mengangguk pada dirinya sendiri. Fang Liun, sebaliknya, masih ragu. Dia duduk di samping dan menunggu Song Qiming dan Guangxi menyelesaikan percakapan mereka sebelum dia menyela, Panatua Song, menurutmu Ruofei benar-benar punya cara untuk menghadapi Wei Wei? Banyak dokter terkenal yang... Song Qiming mengerutkan kening dan berkata, Liun, Ruofei berbeda dari anak muda lainnya. Bahkan kepala suku mengagumi keterampilan medisnya. Ketua secara pribadi memberi saya beberapa nasihat kali ini. Itu sebabnya saya mengundang Ruofei. Karena dia bilang dia punya rencana pengobatan, pasti ada harapan. Song Qiming sangat yakin. Mulut Fang Liun terbuka lebar karena terkejut. Dia sepertinya kehilangan ketenangannya. Dia tahu betul bahwa Song Qiming hanya akan menyebut satu orang sebagai pemimpin, dan itu adalah Panatua Song. Bahkan kepala suku tua yang sangat dihormati secara pribadi telah merekomendasikan Xia Ruofei.
Song Qiming belum pernah menyebutkan hal ini padanya sebelumnya. Ketika dia pertama kali mendengarnya, dia terkejut. Fang Liun dengan cepat menjawab, karena ketua secara pribadi merekomendasikannya, seharusnya tidak ada masalah. Rasa hormat Fang Liun dan Song Qiming terhadap Song yang lebih tua bahkan lebih besar daripada rasa hormat terhadap anak kandungnya. Mereka percaya pada kata-katanya tanpa keraguan. Song Qiming mengangguk sedikit dan berkata, "Ya, Kepala Biro dan Ruo Fei telah memberitahuku bahwa Ruo Fei berharap untuk tidak menonjolkan diri dalam hal keterampilan medis. Jika tidak, akan ada banyak orang yang datang kepadanya untuk berobat. Dia akan kesal sampai mati. Jadi, kamu hanya perlu mengingat hal ini dan jangan biarkan siapapun mengetahuinya." Bab 898. Tidak sabar bagian 2. Saya tahu, saya tidak akan menyebarkannya, jawab Fang Liun cepat. Song Qiming berpaling ke Guangxi Chao dan Shang. Kalian juga, simpan saja masalah ini untuk dirimu sendiri. Dimengerti, Sekretaris Song, jawab Paman Shang segera. Hati Guangxi Chao juga berdebar kencang, dan dia segera berkata, saya akan mengingatnya, Sekretaris. Jangan khawatir, saya tidak akan mengatakan apapun. Setelah Xia Ruofei meninggalkan rumah Song Qiming, dia kembali ke pertanian Taoyuan. Karena aliran waktu 30 kali lipat, Xia Qing telah menyiapkan 50 pil yang dibutuhkan Xia Ruofei. Namun, Xia Ruofei tidak berencana mengeluarkannya secepat itu. Pertama, Song Wei baru saja pingsan sekali. Menurut pola yang biasa, racun hanya akan muncul setelah beberapa hari. Selanjutnya, dia telah meninggalkan setengah botol larutan kelopak bunga hati untuk Song Qiming. Bahkan jika Song Wei pingsan lagi, dia tidak akan berada dalam bahaya. Kedua, racunnya sangat sulit untuk diatasi. Agak tidak masuk akal untuk mengambil obat pengobatan yang tepat begitu cepat. Akan lebih kredibel jika memberikan pil tersebut kepada Song Qiming dan yang lainnya setelah beberapa hari. Ketika Xia Ruofei kembali ke pertanian, Ibu Huzi baru saja selesai menyiapkan makan siang. Dia, Ibu Huzi, dan Lin Qiao makan siang bersama dan kembali ke kamar. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menghubungi Presiden Lin dari Tongren Hall. Presiden Xia. Tuan Lin sangat antusias. Dia berkata sambil tersenyum, apakah ada ember besi KID yang baru? Xia Ruofei tertawa dan berkata, CEO Lin, jalan masih panjang sebelum kita bisa mendapatkan barangnya. Bukankah kamu terlalu tidak sabar? Presiden Lin berkata, sedikit malu, Presiden Xia, ini terutama karena KID berkulit besi perusahaan Anda terjual dengan sangat baik. Kami memiliki begitu banyak toko di seluruh negeri, dan setiap kali barang tiba, kami memberikan bagian kepada semua orang. Itu terjual habis dalam beberapa hari. Saya tidak tahu bahwa ada begitu banyak orang kaya di Tiongkok. Selama barangnya bagus, mereka bahkan tidak berkedip saat mengeluarkan uang. Bukankah itu bagus? Xia Ruofei tertawa dan berkata, semakin banyak orang kaya, semakin banyak penghasilan kami. Selain itu, ramuan bergizi ini semuanya dapat dikonsumsi. Semakin baik kemanjurannya, semakin banyak pelanggan yang kembali. Bukan? Pelanggan tetap mendesak saya untuk mendapatkan barangnya setiap hari. Presiden Lin berkata, kami telah menjual seluruh stok kami. Di mana kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi untuk mereka? Hahaha. Ini adalah masalah yang membahagiakan, kata Xia Ruofei. Namun saya tidak dapat membantu Anda, Presiden Lin. Produksi bahan baku kami terbatas. Kami telah melakukan yang terbaik untuk mempertahankan siklus dan skala pasokan saat ini. Sebenarnya, Xia Ruofei telah memesan beberapa barang. Namun, toko online perusahaan mereka akan segera diluncurkan kembali. Bagaimana mungkin mereka tidak memesan beberapa barang terbaik? Oleh karena itu, sangat mustahil untuk memberikan saham ini kepada Presiden Lin. CEO Lin tahu bahwa Xia Ruofei yang mengambil keputusan akhir. Selama Xia Ruofei memasok barang sesuai kontrak, dia tidak akan dapat menemukan kesalahan apapun di dalamnya. Makanya, dia hanya bisa mengeluh. Direktur Xia, Presiden Lin berkata sambil tersenyum, karena ini bukan tentang pertarungan besi KID, pasti ada peluang lain untuk menghasilkan banyak uang untuk saya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidakkah kamu memberitahuku tentang Aweto terakhir kali? Rumput cacing. Presiden Lin tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan cepat, Presiden Xia, Tongren Hall akan membeli semua worm grass yang Anda miliki. Kami dapat mengikuti aturan lama dan menggunakan merek dan kemasan Anda.
Tongren Hall kami akan menyediakan saluran dan hanya mengumpulkan sebagian penjualan tertentu. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Presiden Lin, Anda bahkan tidak tahu kualitas Wongbra saya, dan Anda terburu-buru menjadi agennya? Presiden Lin terkekeh dan berkata, Saudara Xia, kapankah perusahaan surgamu pernah memproduksi sesuatu yang berkualitas rendah? Aku percaya padamu, Saudara Xia. Xia Ruofei memiliki senyum tipis di wajahnya. Merlin, saya telah menggunakan hampir semua saluran saya setelah Anda menyebutkannya terakhir kali. Saya akhirnya menemukan beberapa petunjuk baru-baru ini. Saya telah membawa kembali beberapa sampel selama 2 hari terakhir ini, jadi saya ingin meminta Anda dan para ahli dari Tongren Hall untuk membantu mengidentifikasinya dan memperkirakan harganya. Ketika Presiden Lin mendengar ini, dia berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah. Presiden Xia, saya akan segera memesan tiket dan terbang sore hari. Xia Ruofei tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, Presiden Lin, ini. Kita tidak terburu-buru, bukan? Kamu bisa datang kapanpun kamu punya waktu luang. Adikku Xia, kata Presiden Lin. Kamu tidak terburu-buru, tapi aku. Saya merasa ini adalah sumber berkualitas super tinggi lainnya, saya tidak ingin orang lain mendapatkannya terlebih dahulu. Saudara Xia, mari kita bicara ketika kita bertemu, kata Presiden Lin. Saya akan memesan tiket pesawat terlebih dahulu. Tuan Lin, ingatlah untuk memberitahu saya nomor penerbangannya. Xia Ruofei baru setengah menyelesaikan kalimatnya ketika dia mendengar suara sibuk dari telepon. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahit. Dia bisa membayangkan ekspresi bingung CEO Lin. Namun, karena Presiden Lin sangat antusias, Xia Ruofei tidak dapat menghentikannya untuk datang. Oleh karena itu, dia mengiriminya pesan WeChat dan memintanya mengirimkan nomor penerbangan setelah memesan tiket sehingga dia dapat mengatur seseorang untuk menjemputnya. Dalam beberapa menit, Xia Ruofei menerima informasi penerbangan dari CEO Lin. Itu adalah penerbangan pada jam 1.30 siang dan akan tiba di Sanshan sekitar jam 3 sore. Oleh karena itu, Xia Ruofei meneruskan rincian penerbangan ke Leihu dan meneleponnya untuk memintanya menjemputnya di bandara tepat waktu. Ini bukan pertama kalinya Leihu mengangkat CEO Lin. Semua orang sudah mengenal satu sama lain, jadi Xia Ruofei tidak perlu memberinya instruksi khusus apapun. Xia Ruofei beristirahat sejenak di sore hari dan berjalan perlahan ke gedung kantor umum perusahaan pada pukul 3. Lin Qiao sudah mulai bekerja saat itu. Dibandingkan dengan pekerja magang yang rajin, Xia Ruofei terlalu malas sebagai bos. Namun, semua orang sudah terbiasa dengan gaya Xia Ruofei. Sebaliknya, jika Xia Ruofei pergi bekerja dan pulang kerja tepat waktu, para karyawan akan menganggapnya sangat aneh. Xia Ruofei duduk di kantornya beberapa saat sebelum dia menerima telepon dari Leihu, memberitahunya bahwa mobilnya akan mencapai pertanian. Oleh karena itu, Xia Ruofei bangkit dan turun. Setelah menunggu 1 atau 2 menit, Mercedes-Benz hitam dari perusahaan itu tiba di depan gedung. Presiden Lin tidak menunggu Leihu membukakan pintu untuknya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari mobil. Lalu, dia berjalan cepat menuju Xia Ruofei dan mengulurkan tangannya dari jauh. Dia berkata dengan antusias, Saudara Xia, mengapa kamu datang sendiri untuk menungguku? Saya tidak pantas mendapatkannya, saya tidak pantas mendapatkannya. Ten Lin, kata Xia Ruofei sambil tersenyum, kamu datang jauh-jauh ke sini untuk membantuku. Wajar jika aku datang untuk menyambutmu. Kemudian, Xia Ruofei memberi anggukan ramah kepada orang di belakang Presiden Lin. Kali ini, Presiden Lin membawa dokter tua Tiongkok bermarga Huang. Semua orang akrab satu sama lain. Setelah berbasa-basi, Xia Ruofei mengundang Tuan Lin dan Dokter Huang ke kantornya. Saudara Xia, di mana Wongrasnya? Begitu Presiden Lin memasuki pintu, dia berkata dengan tidak sabar, mari kita buka mata dulu. Xia Ruofei ingin membuatkan mereka secangkir teh. Tetapi melihat betapa cemasnya CEO Lin, dia tersenyum dan meletakkan cangkirnya. Dia berjalan ke brankas di sudut, memasukkan kata sandi, dan memverifikasi sidik jarinya. Kemudian, dia mengeluarkan kotak penataan plastik kecil yang dia taruh tadi sore. Ada sekitar 600 buah aweto berkualitas tinggi di dalamnya. Xia Ruofei membuka tutupnya dan mendorong kotak plastik kecil itu ke depan Direktur Lin dan Dr. Huang. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua, aku harus merepotkan kalian untuk membantuku melihat baik-baik harga aweto ini.
Ketika mata Tuan Lin dan Dr. Huang tertuju pada kotak kecil Cordyceps, mata mereka langsung melebar, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bab 899. Aku membutuhkan 500 gram. Tuan Lin dan Dr. Huang tertegun selama beberapa detik sebelum mereka menerkam pada saat yang bersamaan. Mereka mengambil kotak plastik kecil itu dan dengan hati-hati mengeluarkan beberapa Cordyceps sinensis untuk dilihat lebih dekat. Terutama Dr. Huang yang memakai kacamata baca. Tangannya sedikit gemetar saat dia berulang kali mengamati wormgrass di tangannya. Pada akhirnya, dia bahkan menempatkannya di bawah hidungnya dan mengendusnya dalam-dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi mabuk. Xia Ruofei duduk di kursi kantor di belakang meja kantor dan memandang keduanya dengan senyum tipis di wajahnya. Reaksi Tuan Lin dan Dr. Xia sesuai dengan harapan Xia Ruofei. Dia memiliki gambaran dasar tentang mana Cordyceps yang diproduksi di dunia ini berada. Setelah beberapa saat, Tuan Lin dan Dr. Huang memasukkan kembali rumput cacing ke dalam kotak plastik. Mereka saling memandang dan Tuan Lin akhirnya berkata, "Saudara Xia, Anda telah memberi saya kejutan besar." "Tidak, ini mengejutkan. Produkmu ini terlalu menakutkan." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Tuan Lin, jika ini hanya ramuan biasa, Tong Ren Hall tidak akan tertarik padanya." "Bagaimana itu? Sampelku cukup bagus untukmu, kan?" Presiden Lin tersenyum pahit dan berkata, "Saudara Xia, apa yang Anda katakan seperti memukau di wajah. Saya telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak tanaman obat yang berharga, tetapi ini untuk pertama kalinya saya melihat cacing rumput berkualitas tinggi." Dr. Huang menambahkan, "Terlebih lagi, kualitas wormgrass ini sangat rata-rata. Tak satu pun dari mereka yang kecil. Ini berarti kualitas keseluruhannya sangat tinggi." Ya. Presiden Lin bertanya dengan penuh harapan, "Saudara Xia, apakah rumput cacing dengan kualitas yang sama telah diproduksi secara massal?" Xia Ruofei tersenyum tanpa komitmen. Ia tidak menjawab pertanyaan Presiden Lin secara langsung tetapi bertanya, "Presiden Lin, Dr. Huang, berdasarkan pengalaman Anda, berapa harga pasar awet dengan kualitas ini?" Presiden Lin tersenyum pahit dan berkata, "Saudara Xia, Anda benar-benar memberi saya masalah yang sulit. Penatua Huang, bicaralah dengan Presiden Xia." Dr. Huang melepas kacamata membacanya dan berkata, "Tuan Xia, harga pasar saat ini seperti ini. Ada sekitar 2.000 potong level 1 rumput per kilogram. Tergantung pada kualitasnya, harganya antara 300.000 dan 350.000. Namun, spesifikasi kumpulan rumput cacing Anda sebanding dengan level 1 rumput." Xia Ruofei mendengus. "Saya sudah menimbangnya setelah dibuat menjadi rumput kering. Ada sekitar 1.200 buah per kilogram." Meskipun direkturnya berpengalaman Lin dan Dr. Huang memiliki gambaran kasar setelah melihat wormgrass, mereka tetap bertanya ketika Xia Ruofei memastikannya. Dr. Huang berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Xia, harga Absinthus grade khusus berkisar antara 400.000 hingga 500.000, tapi yang terbesar yang pernah saya lihat hanya 1.500 Absinthus per kilogram. Punyamu 1.200 wormgrass, dan kualitasnya sangat murni. Saya yakin hasil analisis obatnya pasti cukup bagus. Tidak mudah menilai harganya." Saudara Xia, Presiden Lin berkata, "Saya pribadi merasakan bahwa rumput Absinthus jenis ini dihargai 6 hingga 700.000 yuan per kilogram. Pasti akan ada orang kaya yang berebut untuk membelinya." Xia Ruofei tersenyum. "Oke. Dengan penilaian Tuan Lin dan Dr. Huang, saya punya gambaran kasarnya." "Terima kasih." Kemudian, Xia Ruofei tertawa dan berkata, Ayo, minum teh. Saya sudah meminta restoran untuk menyiapkan makan malam. Mari kita minum beberapa cangkir teh malam ini." Xia Ruofei mengambil tutup plastik dari kotak plastik kecil untuk merapikan dan bersiap untuk membuang rumput cacing. "Saudara Xia, tunggu." Presiden Lin berseru setelah beberapa saat ragu-ragu. Xia Ruofei berhenti dan bertanya dengan bingung, "Apakah ada hal lain, Presiden Lin?" Presiden Lin tersenyum sedikit malu-malu dan berkata, "Saudara Xia, ini sampel, bisakah Anda menjualnya ke balai tongan kami?" Xia Ruofei mengangkat alisnya karena terkejut dan tersenyum. "Totalnya hanya sekitar 500 gram. Anda bersedia menerima jumlah sekecil itu?"
Ini adalah kelalaian saya sebagai manajer jika saya tidak membawa Wormgrass yang bagus ke Tongren Hall. Presiden Lin berkata setengah bercanda, Saudara Xia, Anda tidak boleh segan-segan, bukan? Padahal, saat melihat aweto tersebut, Presiden Lin sudah ada niat untuk membelinya. Seperti yang dia katakan, ini adalah pertama kalinya dia melihat Wormgrass berkualitas tinggi selama bertahun-tahun menjalankan bisnisnya. Meski jumlahnya tidak banyak, namun bisa dijadikan tanda tangan toko. Rumput cacing ini, melalui kemasan yang indah, dapat dibuat menjadi setidaknya 10 hingga 20 kotak kado. Jika mereka ditempatkan pada posisi yang menarik di Aula Qiantang Tongren, itu akan menjadi simbol kekuatan perusahaan. Xia Ruofei melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, apa yang membuat kamu merasa enggan? Saya hanya berpikir bisnisnya terlalu kecil dan saya pikir Presiden Lin tidak akan tertarik. Karena kamu menginginkannya, aku akan menjualnya kepadamu. Bagus sekali. Presiden Lin sangat gembira. Terima kasih, Saudara Xia. Setelah kami mengambil kembali Wormgrass ini, kami akan mengambil 1 atau 2 sampel dan mengirimkannya ke pihak berwenang untuk menguji khasiat obatnya. Dengan cara ini, ketika Anda dapat memasoknya dalam jumlah besar di masa mendatang, Anda akan memiliki standar referensi harga yang lebih spesifik. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, tentu. Terima kasih, CEO Lin. Tidak ada masalah, tidak sama sekali. Presiden Lin berkata dengan cepat. Bab 900. Saya juga membutuhkan 500 gram bagian 2. Presiden kita Lin ingin sekali mendapat lebih banyak masalah seperti ini. Dr. Huang ikut bersenang-senang. Elder Huang benar, Saudara Xia. Presiden Lin tertawa. Di masa depan, jika kamu menghadapi masalah seperti itu, kamu harus mempertimbangkanku terlebih dahulu. Tidak masalah. Kami adalah teman lama, jadi saya tidak khawatir untuk bekerja sama. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Presiden Lin berpikir dan berkata, Saudara Xia, saat ini tidak ada harga acuan untuk jenis rumput cacing kualitas terbaik ini. Ayo jadikan 700.000 yuan per kilogram. Berapa total yang kamu punya? Berat yang kami ukur sekitar 490 gram. Tuan Lin, Anda bisa menggunakan alat timbang yang lebih canggih saat kita berdagang, kata Xia Ruofei. Tidak perlu, tidak perlu. Presiden Lin dengan cepat berkata, harga 700.000 yuan sudah cukup konservatif. Ayo ambil 500 gram saja. Bagaimana kalau 350.000 yuan? Xia Ruofei tersenyum. Baiklah, baiklah, baiklah. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan, saudaraku. CEO Lin sepertinya takut Xia Ruofei akan menarik kembali kata-katanya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon staf Tongren Hall. Ia meminta mereka segera menyiapkan kontrak dan mengirimkannya melalui faks sesuai dengan harga yang baru saja mereka setujui. Ia juga meminta bagian keuangan untuk mentransfer uang tersebut ke rekening perusahaan bunga persik pada sore harinya. Xia Ruofei tahu bahwa alasan mengapa Lin Jian begitu antusias pasti karena dia memiliki ide untuk bekerja dengan perusahaan Wormgrass of Paradise di masa depan. Oleh karena itu, setelah kesepakatan diselesaikan, Xia Ruofei mengundang Tuan Lin dan Dr. Huang untuk duduk di meja kopi. Dia membuatkan teh untuk mereka dan membicarakan kerja sama mereka di masa depan. Ten Lin, aku tidak akan bertele-tele. Kumpulan Wormgrass ini hanyalah contoh. Jika kami benar-benar ingin memasoknya dalam jumlah besar, saya khawatir itu akan memakan waktu beberapa bulan. Xia Ruofei menuangkan teh untuk Presiden Lin dan berkata, jika Tongren Hall tertarik, kita dapat mempertimbangkannya terlebih dahulu. Saya tertarik. Tentu saja saya tertarik. Presiden Lin dengan cepat berkata. Lelucon apa? Bukankah dia terburu-buru ke sini agar dia bisa menjadi agen Wormgrass perusahaan Paradise di masa depan? Presiden Lin juga sangat jelas bahwa secara teori, Cordyceps sinensis asli adalah produk alami, termasuk besi Fengdou dari sebelumnya. Sekilas, kualitasnya juga pembohong, yang sama sekali tidak bisa diproduksi oleh peternakan Taoyuan. Namun, dia adalah orang yang cerdas. Xia Ruofei memiliki sarana dan saluran untuk mendapatkan tanaman obat berkualitas tinggi ini. Dia adalah rekannya yang paling penting. Karena kepercayaan butanya pada Xia Ruofei. Ketika CEO Lin menerima panggilan tersebut, dia bahkan tidak bertanya tentang kualitas Wormgrass di tangan Xia Ruofei. Sebaliknya, ia langsung memutuskan untuk bergegas ke 3 gunung tersebut di hari yang sama.
Ternyata, Xia Ruofei tidak mengecewakannya. Bahkan, dia memberinya kejutan besar. Presiden Lin melanjutkan, Saudara Xia, reputasi dan saluran Tongren Hall kami adalah yang terbaik di negeri ini. Kami juga teman lama. Kali ini, Anda harus membiarkan kami menjadi agen Aweto. Xia Ruofei tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Lin. Kami bersenang-senang bekerja sama. Saya pasti akan memikirkan Anda terlebih dahulu ketika saya memiliki produk baru. Pada saat ini, mesin faks di kantor Xia Ruofei, yang berada dalam mode otomatis, berdengung beberapa kali dan perlahan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Saudara Xia, Presiden Lin segera berkata, itu pasti kontrak dari pihak kita. Lihatlah. Xia Ruofei berdiri dan berjalan ke mejanya. Dia mengambil kertas cetakan itu dan melihatnya. Itu memang dari Balai Qiantang Tongren. Kontrak itu formatnya tetap. Itu adalah dokumen khusus bagi Balai Tongren untuk membeli tanaman obat Tiongkok yang berharga, seperti ginseng liar, maple besi, cordyceps, dan sebagainya pada usia tertentu. Mereka hanya perlu mengisi nama, kadar, berat, harga satuan, dan parameter lain dari tanaman obat yang akan diperdagangkan di tempat tertentu. Ini bukan pertama kalinya Xia Ruofei menandatangani kontrak transfer seperti itu, jadi dia sudah familiar dengannya. Dia segera memeriksa jumlah dan angka penting lainnya, lalu tersenyum dan mengangguk. Tidak ada masalah dengan kontraknya. Xia Ruofei menandatangani namanya dan mengeluarkan stempel perusahaan dari laci untuk mencapnya. Kemudian, Xia Ruofei menelepon Departemen Keuangan untuk memberitahu mereka bahwa akan ada 350.000 yuan di rekening hari ini. Xia Ruofei menyerahkan kontrak yang ditandatangani kepada Presiden Lin. Ada 2 salinan kontrak tersebut dan dia ingin Presiden Lin membawanya kembali dan mencapnya dengan stempel Balai Tongren sebelum mengirimkannya kembali. Namun, dengan tanda tangan Xia Ruofei dan stempel perusahaan, pembayaran dapat dilakukan di Tongren Hall. Sejak dia menjalin hubungan kerjasama yang erat dengan perusahaan bunga persik, status Presiden Lin di Balai Tongren melonjak. Dia bisa membuat keputusan sendiri dengan harga kecil sebesar 350.000 yuan. Presiden Lin mengambil kontrak tersebut dan menyerahkannya kepada dokter lalu, dia berkata, Saudara Xia, terima kasih. Ini. Apakah Anda punya pendapat tentang model penjualan Aweto? Xia Ruofei tersenyum tipis. Saya harus membicarakan hal ini dengan rekan-rekan saya. Bagaimanapun, kami tidak dapat menyediakan barang dalam jumlah besar untuk saat ini. Kita akan membicarakan masalah spesifiknya nanti. Kemudian, Xia Ruofei berkata dengan serius, Presiden Lin, mengenai kolaborasi penjualan, saya tidak dapat menandatangani niat tertulis apapun dengan Anda saat ini. Saya hanya bisa memberi Anda janji lisan. Saya harap Anda bisa mengerti. Meskipun dia telah berhasil dalam eksperimennya di alam Archean, Xia Ruofei tidak 100% yakin bahwa dia dapat meniru kesuksesan seperti itu di alam pegunungan dan laut. Sekalipun kemungkinan kegagalannya sangat kecil, Xia Ruofei pasti tidak akan menandatangani perjanjian apapun dengan Tongren Hall sebelum dia benar-benar mendapatkan cordyceps dalam jumlah besar. Ini termasuk kesepakatan sukarela. Presiden Lin dengan cepat berkata, perkataan Saudara Xia lebih efektif daripada perjanjian apapun. Karena Anda sudah setuju untuk bekerja sama dengan kami terlebih dahulu, saya lega. Anda tidak perlu menandatangani apapun secara tertulis. Xia Ruofei memiliki inisiatif dalam kerja sama tersebut. Bahkan jika CEO Lin ingin menandatangani perjanjian tertulis, dia tidak punya daya tawar. Selain itu, dia telah bekerja dengan Xia Ruofei lebih dari sekali dan yakin dengan reputasinya. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan memuji Xia Ruofei agar Xia Ruofei semakin malu untuk menarik kembali perkataannya di kemudian hari. Xia Ruofei tersenyum ringan dan memberi isyarat agar mereka berdua terus membuat teh. Malam itu, Xia Ruofei mengundang Feng Jing, Pang Hao, dan yang lainnya ke restoran perusahaan untuk menjamu Presiden Lin dan Dr. Huang. Keesokan paginya, Tuan Lin mengambil 500 gram Aweto dan kembali ke kota Qiantang setelah mengucapkan selamat tinggal pada Xia Ruofei. Selama 2 hari berikutnya, Xia Ruofei tidak terburu-buru menghubungi Song Qiming. Sebaliknya, dia tetap tinggal di perusahaan untuk menangani beberapa urusan sehari-hari. Pada malam hari, dia memasuki ruang petaroh dan terus berlatih menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat kunci rune yang rumit. Sekarang, Xia Ruofei hampir tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengukir seluruh rune.
Namun, kemahirannya masih jauh dari cukup, dan kekuatan spiritual yang dia tuangkan ke dalam rune tidak cukup stabil. Xia Ruofei merasa masih ada beberapa kekurangan kecil pada rune yang dia gambar. Meskipun dia hampir tidak bisa mempertahankan rune itu tanpa berhamburan, itu tidak dalam kondisi terbaiknya. Tentu saja, hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kemahirannya. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak terburu-buru untuk membuka kunci karakter, Fei. Bagaimanapun, rune itu tidak beroperasi dengan lancar. Jika ada yang tidak beres selama proses membuka kunci dan jimat giok rusak, itu tidak ada gunanya. Selain itu, Xia Ruofei tidak merasakan adanya urgensi dalam hal berkultivasi. Oleh karena itu, ia mempertahankan kondisi pikiran yang stabil dan meluangkan waktu tertentu setiap hari untuk berlatih. Pada hari ketiga, Xia Ruofei menelepon Song Qiming dan memberitahunya bahwa dia telah menyiapkan obatnya. Song Qiming sangat gembira. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berkata bahwa dia akan membawa Song Wei ke pertanian secara pribadi. Xia Ruofei dengan cepat menolak. Jika seorang pemimpin seperti Song Qiming keluar, itu pasti akan mengingatkan para pemimpin di semua tingkatan. Selain itu, rumah Xia Ruofei berada di pertanian. Jika hal itu terjadi, peternakan akan terkena dampaknya. Ikuti novel saat ini di novelb.in.com. Oleh karena itu, Xia Ruofei memutuskan untuk mengirimkan obat itu sendiri. Keduanya sepakat bertemu di rumahnya sekitar pukul 10.30 pagi. Xia Ruofei tahu bahwa Song Qiming pasti ingin dia tinggal untuk makan siang. Ini adalah sifat manusia, jadi dia tersenyum dan setuju. Xia Ruofei telah meminta Lei Hu untuk mengemudikan Mercedes-Benz perusahaannya terlebih dahulu. Dia meninggalkan pertanian Taoyuan sekitar jam 10 dan menuju ke area villa komite tetap kota di tepi Danau Bulan Sabit.